Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada wa iktafa bihuda ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa taqwa. Qala Allahu azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya yang mulia ini, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pada kaum-kaum sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, atau semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, kita fokus memperhatikan dan menghayati firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang terakhir dari ayat yang mulia ini. La'allakum tattaqun. Semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Ini bukanlah pengharapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukanlah sebuah harapan yang diharap-harapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Karena ketahuilah sesungguhnya kalimat la'allah tersebut yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agar hambanya tersebut memahami dirinya dengan kewajiban berpuasa, maka akan menjadi orang bertakwa. Sementara harapan tidaklah ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Yang ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala seluruh perkara adalah pasti. Tidak ada satupun kecuali hanyalah pasti. Namun yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala ayat yang mulia ini adalah kita sendiri yang berharap dari Allah Subhanahu wa taala dengan kewajiban-kewajiban yang telah diberikan oleh Allah, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah ibadah berpuasa. Maka ini adalah untuk menjadikan seseorang agar bertakwa kepadanya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketakwaan, ma'asyiral muslimin, adalah sebagai benteng atau sebagai perisai bagi seseorang dalam hidupnya. Oleh karenanya maka Rasulullah SAW sangat menekankan kepada umatnya dan secara khusus kepada sahabatnya agar senantiasa bertakwa. Ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada dan dalam keadaan apapun. Karena sesungguhnya ketakwaan itu, ma'asyiral muslimin, dia bagaikan baju besi yang dipakai oleh seseorang sebagai bentuk perlindungan bagi dirinya ketika dia hendak terjun ke medan perang. Maka baju besi itu adalah wiqayah bagi dirinya untuk melindungi, menjaga dirinya dari sayatan-sayatan pedang dan tombak serta panah. Maka dia memakai baju besi tersebut untuk menjaga dirinya. Maka apabila seseorang ingin terpelihara dan terjaga dirinya dari keburukan, dari kesalahan, maka hendaknya dia senantiasa bertakwa. Menjadikan ketakwaan setiap saat, setiap keadaan adalah bagaikan pakaian bagi dirinya. Karena sesungguhnya pakaian adalah sebagai pelindung bagi dirinya dari panas dan dinginnya hari. Kemudian ketakwaan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini bukanlah yang diharapkan oleh Allah, la'allakum tattaqun, sebagai bentuk buah daripada puasanya seseorang sebulan penuh, dari ibadah puasa yang ditetapkan oleh Allah, lalu buahnya adalah ketakwaan. Bukanlah demikian. Akan tetapi justru dengan ditetapkan oleh Allah kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan ini,
adalah sebagai ajang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji seseorang mana di antara mereka yang bertakwa dalam pelaksanaan puasa tersebut, atau dalam amalannya, atau dalam dia menunaikan kewajiban tersebut. Siapa di antara mereka yang bertakwa? Siapa yang menunaikan puasanya dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya, makanya adanya tingkatan-tingkatan manusia dalam mengamalkan puasa dalam sebulan penuh ini. Ada di antara mereka betul-betul tercapai, yaitu nilai-nilai puasa yang berlipat ganda dari sisi Allah. Ada yang sekedar hanya mendapatkan nilai kewajiban saja mereka tunaikan. Dan juga ada di antara mereka yang tidak memperdulikan atau tidak mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala atau tidak memperhatikannya. Oleh karenanya ketakwaan yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini adalah bagaimana seseorang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu puasa di sebulan penuh, di bulan yang mulia, di bulan Ramadan, dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya puasa ini hanyalah Allah yang akan menilainya, Allah yang langsung mengamati dan memperhatikannya. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala akan melihat siapa di antara mereka yang betul-betul bertakwa dalam sebulan penuh ini dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ketakwaan itu sendiri kita tertuntut, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri menuntut apabila kita ingin menjadi orang yang bertakwa, yaitu mentaati Allah Subhanahu wa taala atas dasar cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengharapkan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketakwaan. Jadi ketika seorang sadar bahwasanya Ramadan adalah sebagai hari atau bulan yang telah diwajibkan bagi mereka berpuasa, maka mereka hendaklah siap-siap untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Namun kesiapan, yaitu dengan kesiapan betul-betul, dengan tekad untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan atas dasar petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Agar ketiga-tiga ini terwujud, yaitu diwujudkan bahwasanya atau dituntut kepada seseorang bahwasanya dia mesti melaksanakan puasanya tersebut, yaitu atas dasar petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Barulah terwujud ketakwaan bagi dirinya. Jadi takwa, saya ulangi, bukanlah hasil daripada amal ibadah atau amal puasa seseorang sebulan penuh lalu dia mendapatkan hasil terakhirnya nanti ketakwaan. Bukan demikian. Akan tetapi hari-harinya, waktu-waktunya, dan sebulan penuh yang dia jalani dengan cara beribadah, yaitu melaksanakan puasa secara khusus, penuh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tekad untuk mentaati Allah, tekad mengikhlaskan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tekanan-tekanan dan tidak ada unsur-unsur latar belakang daripada latar belakang makhluk Allah, kecuali hanyalah karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian penuh dengan harapan, mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi janji atau janji Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia apabila berpuasa penuh dengan keimanan, penuh dengan harapan, itu mengharapkan ridha dan wajah Allah Subhanahu wa taala, inilah hakikat daripada berpuasanya seseorang. Man shama imanan wa ihtisaban ghufira lahu mimma taqaddama min dzambi. Baru dia mendapatkan nilai daripada Allah Subhanahu wa taala atau pemberian di antara bentuk pemberian dari Allah berupa keampunan hanyalah bagi orang yang betul-betul beriman, kemudian betul-betul mengharapkan keikhlasan dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah merupakan ciri-ciri daripada ketakwaan seseorang atau ciri-ciri seseorang yang bertakwa kepada Allah dalam melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tausiah yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita, dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Dan mari sebelum kita terlambat, hari masih panjang ke depan yang akan kita lalui untuk berpuasa. Selagi ada, yaitu selagi memiliki semangat untuk meraih pahala dan ganjaran dari sisi Allah, jangan sia-siakan. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi.
Ingat firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah yang menggenggam hati seorang hamba, yang mana dia memisahkan antara seseorang dengan hatinya, yang kadang tidak sejalan antara keinginan dan jiwanya. Terkadang Allah Subhanahu wa taala membalikkan, berbeda dan bertolak belakang dengan keinginan dan harapannya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menguasai jiwa dan setiap jiwa manusia, dan juga menggenggam dan menguasai seluruh hati manusia. Maka sebelum terlambat, bukanlah sebelum terlambat di sini terlambatnya kematian mendatanginya, akan tetapi terlambat ketika saat Allah Subhanahu wa taala beri taufik untuk beribadah, maka raih dia sebelum terlambat datangnya atau kendornya semangat tersebut, kemudian disongsong pula oleh rasa malas, kemudian dengan kemalasan tersebut dihantui oleh godaan-godaan sehingga dia melalaikan dan meninggalkan yang tadinya berbuah kebaikan bagi dirinya, namun dia lalaikan. Demikian ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat, dan saya sudahi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.